Itu nggak satu orang dua orang, itu ada 18 orang yang aneh-aneh nyakitin dirinya sendiri. Entah dia mecahin kaca jendela terus pakai beling di seret. Sampai di kemaluannya itu dibeset sama gelas beling itu sampai almarhum meninggal. Kalau kalian tidak pergi dari sini, maka celakalah kalian. Dan bener aja, 2 orang bundir. Gak tahu kayak kemasukan gitu. Aduh, sorry nih bang, dipecahin tuh kaca pakai tangannya, itu beling, cerot ke mata. Gila. Yang satu lagi yang saya bilang 2, yang satu kerongkongannya ini dari atas sampai bawah itu ya kayak di slow moin gini, seret. Mau merinding? Nonton Jejak Backpacker. Dijamin gak bisa tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya telah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Bang Arif. Iya bang. Bang Arif, terima kasih udah hadir di studio Sama-sama. Jejak Backpacker. Sama-sama bang. Jadi Bang Arif ini dari mana nih? Dari Depok bang. Dari Depok. Dari Depok. Oke. Jadi Bang Arif ini katanya punya cerita mistis ya. Iya. Nah itu tentang apa sih Bang? Boleh di spill sedikit dulu aja kisi-kisinya ini. Oke. Ini cerita di tahun 2021, tepatnya pas saya masuk ke rehabilitas swasta yang ada di Jakarta. Itu ada peristiwa ganjil 2 orang yang menyebabkan teror sampai semua yang ada di dalam rehab itu terkena dampaknya, terkena teror. Oh, waduh. Oke, disimpan dulu ceritanya Bang Arif ya, kita lanjut setelah ini. Tapi sebelum Arif menceritakan pengalaman mistisnya lebih jauh lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Bang Arif santai aja, Bang Arif ceritanya. Jadi jangan terburu-buru, jangan terlalu santai juga ya. Nanti kalau tiba-tiba Bang Arifnya haus atau ngantuk, Bang Arif diseruput aja kopi liongnya. Oke. Aman Bang Arif? Aman ya. Kalau udah aman, silahkan Bang Arif, seperti apa ceritanya? Ini di tahun 2021 di bulan Februari. Saya tertangkap kebetulan di apartemen Mutiara. Itu jam 12 malam. Saya dibawa oleh Polres, salah satu Polres yang ada di. Itu saya pas posisi penangkapan itu saya nggak langsung dimasukin ke penjaranya, nggak langsung ke Polres, tapi dibawa dulu ke stadion yang ada di. Itu saya dililit ya sama polisinya, saya dipakai solasi, terus ditutupin lah muka saya gitu. Tiba-tiba saya digelonggongin air bang, jadi muka saya udah ditutup, terus sisa hidung saya nih itu digelonggongin air teh supaya ngaku, padahal itu saya diguyur ya. nggak diguyur, jadi dicerot gitu, jadi hidung saya itu digituin sama
air teh. Oh, air itu dalam plastik. Iya, betul. Oh, oke. Nah, dari situ saya disuruh ngaku, padahal saya tidak melakukan kegiatan narkotika. Jadi teman saya si A ini, si Aten ini membawa narkotika jenis tembakau sintetis yang kebetulan lah saya lagi main di tempatnya gitu, di apartemen Mutiara itu. Nggak taunya dia udah DPO, Bang. Udah DPO, udah DPO. Saya mungkin ya, posisi saya lagi main, ketangkep dia. Saya juga posisi ada di kamar dia, ya saya juga kena. Padahal saya pas dites urin dan lain-lain tuh saya nggak positif memakai narkotika gitu. Udah dari situ saya dibawa ke stadion yang ada udah saya dipukulin, saya udah ada nggak tahu ya kisaran berapa polisi, cuman banyak oknum-oknum yang memukuli saya gitu. Untuk saya ngaku, ya saya mau ngaku gimana, orang saya nggak melakukan gitu kan. Udah dari situ udah pokoknya saya udah babak belur lah, langsung lah tuh jam 4 itu dibawa ke Polres lagi, Bang. Dipukulin lagi, disuruh ngaku lagi. Ya saya bilang mau ngaku gimana, udah dites urin saya negatif gitu. Tidak kedapatan barang di saku saya, di barang bawaan saya gitu, barang bukti maksudnya. Gitu. Lah terus kenapa bisa kenal sama ini, bisa sekumpul sama ini? Bohong kamu. Saya cuma main, ini temen waktu SMP saya kangen sama dia, pengen ngopi lah, saya bilang gitu kan sama dia. Ya malah saya nggak tahu kalau ini orang DPO. Udahlah. Pokoknya debat atau cekcok, saya ditelepon, polisinya nelpon ke orang tua saya. Orang tua saya nggak mau ngurus saya, ya lepas tanggung jawab. Gitu. Terus saya di Polres itu 6 hari. Habis itu saya dibawa ke rehab swasta itu yang ada di Jakarta. Nyampe sana itu saya datang, rumahnya itu ya kayak rumah Belanda gitu, belum terenov pada saat 2021 gitu. Ya bener-bener pure rumah Belanda gitu. Terus saya masuk, itu saya udah dikejutin, Bang, sama di pojok. Jadi saya nyampe sana itu jam 2:30 malam. Itu saya udah dikejutin dari balik dapur. Itu ada pocong. Itu nunduk tapi tiba-tiba palanya ke atas gini. Itu udah ngelihat saya. Terus tiba-tiba pas saya ngedipin mata, hilang. Itu saya pertama kali datang itu udah disambut sama itu. Udah saya nggak terlalu menghiraukan lah, pas itu salam perkenalan apa gimana kan. Saya pikir udah, saya diperiksa, masuklah saya di lantai 2, tepatnya di kamar S gitu. Jadi sedikit ini, di lantai 1 itu ada 3 kamar, Bang. Ada 3 kamar. Kamar 1 untuk perempuan, rehabilitas perempuan. Terus yang kedua untuk VIP, kayak orang kaya, narkotika, terus dimasukin sama keluarganya di situ. Yang satu kamar isolasi mandiri. Untuk yang kayak sakau dan ngebrontak itu dimasukkan ke kamar itu. Dan tepatnya kamar isolasi itu di depan kolam renang. Tepatnya ya jauh lah, nggak di dalam ruangan tapi di luar ruangan, di outdoor gitu. Udah, saya dapat di lantai 2 di kamar S. Itu masing-masing kamar itu kapasitasnya beda-beda. Di kamar B itu 57 orang. Di kamar saya itu 42 orang. Di kamar Y itu 16 orang. Di kamar A itu 34 orang. Di kamar N itu 21 orang kalau nggak salah ya, kurang lebih. Udah, saya dimasukin ke kamar S. Saya ya kenalan, pertama masuk ya kenalan, begini. Oke. Udah, hari pertama, hari kedua sampai hari ke-6 itu nggak ada apa-apa. Terus di hari ke-7-nya, Bang, itu saya kebelet buang air besar kebetulan itu. Terus saya nyium bau banget busuk yang bener-bener nyengat, tapi dicampur bunga kamboja gitu. Itu bener-bener nyengat. Terus pas saya kelar pop itu mati lampu, Bang. Lampunya mati. Tiba-tiba itu 42 orang itu ngelihat langsung semuanya ada pocong. Itu mangap. Pocong itu mangap. Muka sebelah kanannya itu gosong, retak, matanya full putih. Yang sebelah ini ada
bukan gumpalan ya, boekan yang ngeluarin ulet kecil gitu, kayak ulet sagu gitu. Muka dari dalam mulutnya itu ngeluarin kayak cairan hitam itu sampai nyentuh ke lantai, dan itu semua anak-anak ngeliat, teriak kan, wah teriak, gedor, nggak ada yang bukain. Sampai seketika itu lampu itu tiba-tiba nyala dan pocong itu hilang. Dah besokannya apel pagi, kita ngadu dong sama pihak staff di rehab tersebut gitu. Cuman pihak rehab tersebut ya cuman kayak menyepelekan aja, nggak ada apa-apa, itu bohong kamu, halu gimana kalau 42 orang lihat kan gitu ya. Udah dari situ saya udahlah keep lah, saya bilang gitu kan. Terus lanjut malamnya itu saya pengen, jadi kalau di sana itu ada poli kesehatan itu ada ruangan untuk cek kesehatan, kayak misalnya saya meriang atau teman-teman yang lain kayak apa gitu, itu ada poli kesehatannya, ada dipandu sama staf langsung gitu. Seketika saya sama teman saya si Karsten ini meriang, saya minta temenin si Aten ini, ayo temenin gue bilang gitu kan, temenin gue meriang nih mau ke poli kesehatan, saya bilang gitu. Oke. Jadi di ujung jadi ini kan kamar, terus sebelahnya di sini poli kesehatan, di sininya itu ada gudang, semacam gudang, tapi itu gudang untuk naruh ember, pelan dan lain-lain lah untuk kebersihan. Itu saya dari ujung mata saya itu saya ngelihat asap putih itu saya berdua ngelihat sama teman saya. Asap putih itu yang tadinya saya tegesin itu tiba-tiba berubah bang, jadi pocong, cuma pocongnya yang nyengirnya sampai ke telinga, tau nggak bang? Nyengir terus sampai ngomong pakai bahasa Jawa, tolongon aku gitu. Maksudnya itu tolongin aku gitu. Terus dia lama-lama kayak kedip gini maju sampai bener-bener ngepasin ke muka kita berdua. Itu bau busuknya bener-bener itu bau busuk. Itu matanya itu ngeluarin kayak darah, tapi darahnya itu warnanya kental kayak merah ati gitu. Sama mulutnya lagi-lagi ngeluarin cairan dari bolongan sininya yang ngeluarin ulet belatung, ada yang gede ada yang kecil. Itu udah nggak karuan kan baunya. Terus saya ya sama teman saya pingsan ditemuin abis subuh itu sama staff, kenapa tiduran di sini gitu. Saya bilang saya ngeliat pocong pak, saya bilang gitu sama security-nya namanya Pak Cecep. Lah ini saya ngeliat pocong pak, makanya saya bisa di sini gitu. Pocong dari mana, kamu jangan ngada-ngada, jangan buat semua penghuni rehab di sini takut gitu. Udahlah kata, udah istirahat sana gitu, udah istirahat. Besok malamnya itu nggak ada terlalu gambaran ya, jam 11 itu nggak terlalu ada inian lah gangguan. Ntar jam 2, nah pas jam 2 ini pertama ada dari luar ini ada suara lompat-lompat dari luar kamar, dep gitu kan. Terus muterin kayak ruang tengah gitu, muter sambil ngegedor-gedorin pintu rehab masing-masing, pintu kamar masing-masing. Pakai kepala, entah pakai apa ya. Pokoknya dor gitu. Dor. Terus dari orang Y ini, dari kamar Y ini itu katanya mau ngambil galon. Di situ dia pas ke bawah itu ngelihat dari bawah itu ada di kolam renang itu di depan kamar isolasi itu ada kakek-kakek. Tapi ya menurut mereka mungkin itu ininya penghuni rehab kayak kita orang gitu. Cuman ditegesin, dipanggil lah, Pak ngapain gitu jam 2 di luar gitu. Cuman pas ditanya gitu dia diem aja. Disamperin sama teman saya, dia langsung muter kepalanya 180 derajat sambil melet ke kanan, meletannya gitu sambil ngopo kowe ning kene gitu. Maksudnya kenapa kamu di sini tuh. Terus pas dia kabur itu yang tadinya di depan kamar isolasi itu pindah ke depan mukanya sambil melotot, matanya itu hitam, cuman ada bintik kecil satu di matanya. Ini mata kiri katanya hitam, tapi mata kanan ini ada titik putih satu.
sambil wah ambil gitu. Itu yang H itu ininya setannya. Jadi kayak marah, kayak nggak suka gitu sama teman saya yang ini nih. Dia ngomong sama saya, itu ada orang aki-aki kata dia gitu. Aki-aki palanya muter mas 180 derajat gitu sambil melotot ngeliat ke gua kata dia gitu. Terus lu gimana? Kata saya kan gitu. Terus lu gimana? Ya gue tiba-tiba langsung lari aja lah, orang gue kaget, gue takut kata dia gitu. Terus kata gue ya udah lu istirahat, pada istirahat, saya bilang gitu kan. Nah, besok di malam ke 16-nya ya, di malam ke 16-nya itu kasur tuh jam 3 itu digoyangin bang. Di kasur tuh pertama digoyangin sampai ke atas. Itu teman saya dicekek. Saya ngelihat nggak ada apa-apa di situ, tapi teman saya sampai naik itu dicekek gitu. Ya saya sama teman-teman yang lain tuh berusaha ngebetot, itu nggak ada yang kuat karena saking kuatnya itu cengkramannya ya mungkin ya, sampai saya gedor-gedor, bukan saya sih, teman saya gedor-gedor pintu biar dibantu sama pihak staff gitu. Pihak staff pun ngelihat dan kaget itu dia. Terus pas saya dibetot sama temennya pihak staff dibetot, akhirnya bisa dah tuh. Paginya dia tidur, paginya kelihatan di sininya ada goresan merah melingkar di ininya, lehernya. Iya. Dari situ saya ngomong sama pihak staff, bener kan Pak yang saya bilang, ini kenapa sih sebenarnya, ada apa, saya bilang gitu. Sampai situ nggak ada apa-apa kok, udah ini mah paling biasa aja kata dia gitu. Udah berdoa aja, berdoa kata pihak staffnya gitu. Oke, lanjut ke malam 17. Itu rentetan selama 21 hari itu bener-bener jelas bang, bener-bener jelas. Ya kayak bener-bener nggak dikasih jeda atau pause buat kita ngademin situasi itu gitu. Udah dari situ kita sholat berjamaah rame-rame gitu. So, kita berdoa ya, kita ngadain yasin gitu. Terus ya nggak berlaku juga buat mereka gitu, buat mereka malah lebih ekstrim. Pernah ada satu kejadian di kamar Nakula, di kamar N, itu kesurupan massal 24 orang di malam Jumat. Saya ingat banget di malam Jumat itu sampai geger. Itu ada bener-bener kejadian yang awalnya katanya dia nyium bau banget bunga kantil dicampur bau banget busuk gitu. Cuman pas dilihat di kamar mandi nggak ada apa-apa. Cuman dia pas ngeliat ada dari atap itu ngucur ulet. Itu ada 15 biji ulet. Ada 15 biji ulet. Tas kata dia. Itu sampai ada 15 bang. Ada 15. Pas dilihat ke atas itu pocong kayang. Itu pocong kayang. Jadi nggak tahu bentukannya, pokoknya palanya itu ya ke bawah. Jadi anak-anak itu lagi pada main gaple di dalam kamar itu kan, dikasih kebebasan main gaple apa main apa kan, ada catur segala. Itu lagi main gaple. Itu posisi jam 2:30. Lagi main gaple, ngeliat ke atas ada cucuran tanah dicampur ulet-ulet gitu. Dilihat ke atas itu pocongnya kayang. Itu 6 orang, pertama 6 orang itu shock, nge-freeze. Astagfirullah kata dia gitu. Dan pas si pocong ini makin mangap, itu keluar tanah sama belatung itu segede-gede jari kelingking, jari manis bang. Itu bener-bener udah kayak bukan belatung biasa, belatung gede kata dia. Dan dari situ ketika semuanya kesurupan massal. 24 orang sang ada di dalam kamar itu. Itu kesurupan massal. Sampai ngundang kiai yang ada di daerah situ. Itu kiainya aja sampai angkat tangan bang. Ini ada dendam yang belum terbalaskan kata kiainya. Ya saya penghuni yang lain bingung. Ini apa dendam apa, maksudnya apa gitu. Terus belum sampai di situ, masih di malam itu juga. Itu satu teman saya perempuan yang ada di bawah, yang saya bilang ada kamar perempuan di bawah rehabilitas, itu naik ke atas dengan dia nangis sambil ngomong bahasa Jawa. Ngomong tulungono aku gak bisa mulai, maksudnya aku tolongin aku nggak bisa pulang. Dan itu suaranya bukan suara perempuan, melainkan suara kayak bapak-bapak paruh baya yang bener-bener sedih banget, yang bener-bener sedih,
tapi abis dia sedih gitu ketawa wah gitu. Jadi dua orang perempuan ini jadi ya nggak taunya lagi mens ya, dua-duanya ini lagi mens. Jadi udah dikeluarin dari sini mental ke sini, mental ke sini, ya jadi pental-pentalan gitu. Sampai akhirnya itu ada, jadi di sana itu ada lampu yang di dinding tau ya Pak ya Bang ya. Tuh bergoyang. Itu malam itu bener-bener mati. Cuman rehab itu yang mati lampu, yang lain enggak. Itu sampai warga katanya paginya itu gempar di daerah tersebut karena itu ada dengar suara teriakan di kamar N, di salah satu kamar N. Itu sampai ada, sorry Bang, ada yang lukain dirinya sendiri. Jadi urat nadinya itu pakai gunting di seret ya. Itu digituin. Itu nggak satu orang dua orang, itu ada 18 orang yang aneh-aneh nyakitin dirinya sendiri. Entah dia mecahin kaca jendela terus pakai beling di seret. Sampai di kemaluannya itu dibeset sama gelas beling itu sampai almarhum meninggal. Kejadian kesurupan masal itu. Parah kesurupannya ya. Parah Bang, parah. Terus udah sampai situ meninggal. Sebagian besar sebagiannya ditebus lah sama pihak orang tuanya di kamar, khusus kamar gue ya Bang, kamar saya. Itu di kamar saya sisa kurang lebih 30-an orang gitu. Sebagiannya udah ditebus sama orang tuanya. Cuman itu di malam ke-20 itu belum di malam ke-19 itu alhamdulillah belum nggak ada teror apa-apa ya, nggak tahu kenapa katanya sih abis dibersihin sama gurunya yang punya rehab itu dari Kalimantan, udah dibentengin katanya. Tapi ada Bang di situ tuh orang-orang sakau yang malah nyakitin dirinya sendiri tuh udah banyak banget. Itu saya udah sering banget ngelihat itu dia nyeset dirinya, bahkan ada yang minum Rinso, ada yang minum Baiklin, ada yang minum Sanglet. Bahkan pernah ada satu yang nancepin, nggak tahu dia dapat pisau dari mana, entah dari dapur di bawah atau gimana. Kebetulan dia juga kitchen ya, maksudnya di sana itu ada organisasi tertentu juga, anak-anak rehabilitas yang jadi kitchen, yang jadi housekeeping dan lain-lainnya. Dia itu kayak sakau, nggak bisa nahan sakau gitu. Itu dia nancepin itu di sininya Bang. Jadi cerot di break. Itu bukan karena hantu ya Bang. Itu karena dia sakau. Banyak banget orang-orang sakau yang saya lihat, bahkan nggak di kamar teman-teman yang lain, kamar saya sendiri pun itu hampir setiap hari itu pasti ada yang lukain dirinya sendiri, entah karena dia sakau atau dia goyang sama udah nggak betah atau kangen sama orang tuanya, ditambah lagi sakau mungkin ya. Itu rela-relain Bang nyakitin dirinya sampai ada yang overdose karena minum Soklin lantai. Itu setengah botol itu ditenggak sama dia. Mulutnya berbusa. Itu ditaruh di poli nggak ada peralatan. Dibawalah ke rumah sakit Fatmawati yang ada di Jakarta Selatan. Dibawa dan dinyatakan meninggal karena udah terlalu kelamaan dibawa ke rumah sakit gitu. Lagi besokannya di malam ke 20 ya, di pas banget di malam ke-20 itu dia ada momen di saat kita lagi pada malam minggu itu ya, tepatnya malam minggu. Jadi kalau malam minggu itu kita dibebasin, dibukain keong. Maksudnya itu dibebasin di area rehab itu untuk nonton Netflix, nonton apapun gitu, bakar-bakar. Udah lagi pada bakar-bakar, dia ada suara gitu dari arah kamar isolasi. Jadi ada yang dilihat sama anak-anak. Saya nggak ngeh ya. Anak-anak itu ngelihat ada bapak-bapak paruh baya jongkok itu, dia gitu. Tapi sambil jongkok di sebelah banget kamar isolasi. Dideketin sama teman saya si Rido. Dideketin sama dia, pas dilihat itu dia pingsan, nggak tahu kenapa teriak langsung pingsan karena ngelihat
kakek-kakek itu yang tadinya cuman minta tolong, itu dia pas dideketin itu palanya kebelah. Jadi berubah wujud bang. Dari yang normal cuman senyum sumringah sampai sini melet, itu tiba-tiba palanya kebelah secara pelan-pelan. Jadi kayak retak gitu sampai otaknya katanya kelihatan. Bagian tubuh kepalanya itu kelihatan. Sambil ngomong, dia lagi-lagi tolong aku ora iso mulih. Gitu. Dia shock, nge-freeze, pingsan, blackout langsung. Kita orang yang lihat itu ya saya sama Karsten, saya berdua itu saya bawa. Kenapa itu kan rame, saya bawa. Dan tepat pas saya ngangkat itu teman saya yang pingsan, yang saya bilang saya itu ada kamar isolasi, itu saya ngelihat bapak-bapak itu lagi ngegantung dirinya, palanya pakai tali sambil lidahnya menjulur tertancap. Itu nggak tahu ilusi ya, mungkin ilusi makhluk halus ya. Tapi pas saya teriak, saya panggil semua staf dan anak-anak yang lain, itu hilang. Talinya, pisaunya, bahkan setannya udah hilang. Tapi benar-benar saya berdua ngeliat sama teman saya si Karsten ini, itu dia menggantungkan diri sambil menjulur, lidahnya panjang banget sambil ada ininya, pokoknya tertancap di lidah. Itu udah dari situ teman saya si Rido ini saya naikin ke atas, ya kita lanjut bakar-bakar. Nggak sampai di situ, itu malam itu pecah piring, gelas itu bertaburan bang. Kayak ngamuk, kayak seakan-akan dia itu marah. Dua sosok ini, pocong ini sama kakek ini marah. Itu sampai semua orang, ada 60 lebih orang posisi lagi bakar-bakar itu semua ngelihat dia lagi ya kayak marah gitu. Sampai teman saya ada yang cekek, ada yang dicekek gini sama kakek-kakeknya sambil ngomong pulang, mulai gitu. Ojo nih kena mulai. Itu sampai trauma sampai sekarang nggak bisa ngomong. Bahkan sampai sekarang saya dengar kabar, saya masih kontak-kontakan ya sama orang lama dulu. Itu sampai sekarang trauma berat, sampai nggak bisa diajak komunikasi karena kejadian itu. Sampai teman saya yang satu itu pas posisi malam itu ya, yang satu orang ini si Rido ini nih, yang tadinya pingsan tuh masih di malam itu. Itu dia kan ditinggal sendirian di atas. Pas bangun itu ngelihat kamar itu gelap katanya, padahal nggak mati lampu, kamar itu gelap dan nggak ada yang matiin lampu kamar. Tiba-tiba gelap, dia nyium aroma kayak bau busuk yang bener-bener busuk gitu. Terus dia nutup pakai selimut. Pas di bawah kakinya itu ada muka pocong. Itu muka pocong itu di balik selimutnya dia sambil ngeluarin percikan ulet sama tanah. Itu ke mukanya dia. Itu ke mukanya si Rido itu. Ya dia teriak, tapi katanya ya teriakan dia nggak didengar sama kita orang. Jadi dia katanya udah pasrah, merem. Tapi lagi-lagi pas begitu dia merem, semakin jelas itu arwahnya, itu setannya itu semakin jelas gitu. Sampai pada akhirnya lampunya nyala sendiri tuh, lampunya nyala. Dia ke kamar mandi untuk tutupan, maksudnya ngumpet di balik kamar mandi. Di balik kamar mandi dia ngumpet. Cuman di kamar mandi di sana itu atapnya bolong bang. Atapnya bolong. Lagi-lagi tuh pocong kayang kata dia. Itu kesaksian itu. Pocong kayang, balik lagi kayang sambil ngomong, ngapain kamu di sini, pakai bahasa Jawa. Pergi kata dia gitu. Ini tempat saya, pergi kata dia gitu. Terus ya itu orang lagi-lagi teriak, nge-freeze, blackout. Lagi-lagi pingsan dan ditemukan, anehnya kan pingsannya di dalam kamar mandi. Itu dia di atas apa namanya, gudang. Jadi ada gudang, saya bilang ada gudang itu. Di atas gudang ada di atas lemari gudang itu ada dia sambil tiduran. Seperti dipindahkan sama tuh sosok gitu. Udah
Pas kita cari-cari kan malamnya, lah si Rido mana, orang pintu dikunci, nggak ada yang buka gitu. Pas dicek paginya itu dia teriak dari di mana namanya, di atas lemari itu teriak, kok gue bisa di sini, wah tolong, kata dia gitu. Ya akhirnya Pak security rehab itu nanya sama dia, kok lu bisa di sini, kata dia gitu. Nggak tahu, saya semalam habis ngeliat pocong lagi dan pocong lagi. Ya FBI bang, di lantai 1 itu emang wilayahnya wilayah pocong ya, setannya itu pure di lantai 1, di lantai 2 itu pocong isinya. Di lantai 1 itu kakek-kakek. Iya, paham ya, Bang ya? Udah dari situ nyampe situ udah, lu mandi wajib, mandi hadas gitu buat ngebuang sial lu yang semalam. Itu dia ditampakin bener-bener sampai demam, Bang. Sampai demam, katanya sih pas saya dipindahin ke Bandung tuh masih demam sampai 2 minggu. Itu sampai orang tuanya mau nggak mau, yang tadinya nggak mau nebus anaknya jadi nebus karena emang udah drop banget atas kejadian itu. Dari situ udah di malam ke-21, ini kan di hari kedua, di 21 harinya kan saya dipindahkan ke Bandung ya, Di malam ke-21 itu kita lagi-lagi dikerjain atau diteror. Itu hampir 5 kamar, bukan hampir lagi, udah 5 kamar tuh isinya diteror lagi. Dan kali ini terornya itu dua-duanya, yang tadi saya bilang kakek-kakek yang tadinya di bawah itu sampai naik ke atas, terus tiba-tiba pertama itu ada suara kayak jejak kaki gitu di itu, sambil lompat-lompat, sambil ada suara suling yang kakek-kakeknya, saya nggak tahu ya ada suara suling, itu saya dengar sendiri. Terus katanya di kamar A, ya kamar Arjuna, ya nggak apa-apa saya sebutin ya kak ya, kamar Arjuna itu yang saya bilang isinya 34 orang, itu tiba-tiba ada TV-nya mati nyala, lampunya juga kayak dimainin. Ya anak-anak awalnya mah biasa aja, udah sering lah gangguan kayak gitu. Cuman tiba-tiba ada satu orang yang kesurupan sambil ngomong gini, kalau kalian tidak pergi dari sini maka celakalah kalian, katanya. Maka celakalah kalian semua. Itu suaranya suara bukan kakek-kakek ya, suara kayak abang-abang atau bapak-bapak biasa gitu. Cuman ya sedikit ngebas suaranya. Terus dan bener aja 2 orang bundir, gak tahu kayak kemasukan gitu. Aduh sorry nih bang, dipecahin tuh kaca pakai tangannya, itu beling cerot ke mata. Gila. Cerot ke mata. Terus yang satu lagi yang saya bilang 2, yang satu kerongkongannya ini dari atas sampai bawah itu ya kayak di slow moin gini, seret. Jakunnya kelihatan sampai keluar. Sampai jakunnya itu kelihatan keluar. Putus lah urat ininya. Mati di tempat. Polisi sempat datang besok paginya. Ditanya, ya ini sempat ada crash kejadian itu ya, karena emang bukan kesalahan dari pihak rehabnya ya, itu emang karena terornya itu gitu. Terus malamnya nggak tahunya nggak sampai di situ doang ya, alhamdulillahnya teman-teman yang ada di dalam kamar gua, di kamar Sadewa ini nggak yang sampai ngelukain diri. Ada yang meninggal itu sampai 6 bang pada malam itu. 2 itu di kamar Arjuna, 3 itu di kamar Bima yang kapasitasnya lebih banyak, terus yang 1 di kamar Yudhistira. Jadi totalnya ada 6 yang gua dengar dan gua ngeliat sendiri langsung jasadnya. Itu semua nggak ada yang normal. Itu matanya nggak ada yang normal. Jadi yang di kamar, yang 3 ini, yang di kamar Bima ini ditemukan lagi ngejedot-jedotin palanya bocor, pecah. Itu katanya di kamar Bima emang ada wastafel ya. Jadi palanya itu dibenturin ke wastafel. Duer. Tahu gagang jendela kan bang ya, yang toncepan gitu. Itu dia gorok ininya sendiri, mata kanan kirinya sendiri, sampai bola matanya tuh sore keluar.
Ya dibilang nggak masuk di akal ya bang. Ya emang nggak masuk di akal. Cuman itu beneran nyata itu di rehab itu emang seserem itu gitu. Dan pada akhirnya gue ngadu lah. Pas pengen ngadu lah, bukan ngadu. Gue pengen ngabarin sama mak gue, bapak gue gitu. Cuman lagi-lagi nggak dibolehin sama pihak staffnya gitu. Ngapain, buat apa? Ya seperti ditutup-tutupin gitu bang. Ya gue bilang ya saya udah nggak betah sama kejadian ini gitu. Itu masih di malam yang sama ya, maksudnya teror itu. Yang satu yang saya bilang di kamar Bima itu menjedot-jedotin kepalanya sambil nyongkel matanya sendiri. Yang satu pakai tusuk gigi apa, sikat gigi itu dia ditajemin, nggak tahu buat apa ya, itu tajem katanya tuh ditajemin sama dia, dan dia beredelin ususnya sendiri dari sini ke bawah sini, dibredelin. Biar ada beling itu ya, dia nancepin beling itu urat sininya, tapi nggak ditok gitu, tapi di seret. Tewas satu, dua tuh ya. Yang satu lagi nggak tahu, katanya lagi-lagi minum Baiklin ya, katanya sih yang saya dengar. Pokoknya ya semuanya matinya dengan gak wajar, tapi ada yang nggak ngeganjel bang. Ini yang di kamar Yudhistira, satu orang ini dia lagi percis banget apa yang saya lihat di kamar isolasi. Itu teman, ya bisa dibilang teman dekat saya, namanya Peter. Itu yang meninggal, teman dekat saya banget. Dia ngegantungin diri itu percis banget sama yang saya lihat sama Karsten di kamar isolasi. Dia gantung di kamar mandi, lidahnya menjulur, ada pisau tertancap di lidahnya, percis sekali. Percis sekali. Pas saya, ya kita orang ini cuma bingung, ini kok nggak wajar semua meninggalnya gitu. Nggak wajar semua yang meninggalnya. Terus saya bilang sama, mau nggak mau saya ngomong sama pihak ininya ya pak, apa namanya, staff dari apa rehabnya. Saya ngomong, ini pak sebenarnya tuh ada apa sih, saya bilang gitu kan. Sebenarnya ada apa itu, kok bisa sampai separah ini gitu. Dan akhirnya diceritakan lah, itu dia kenapa itu bisa terjadi. Jadi kalau yang sosok pocong ini Hamin 2 minggu sebelum saya masuk ke rehab itu ada tragedi bunuh diri. Tapi bunuh dirinya tuh nggak wajar. Jadi dia sakau, dia kangen sama istrinya karena abis diceraikan sama istrinya. Dia gara-gara dia narkotika dan ditinggal sama anak-anaknya, dan tambah sakau juga kan. Jadi dia dapur, dia ngambil obeng nggak tahu obeng apa ya. Jadi dia tancapkan obeng itu. Pertama dia udah mau minum Baiklin, bukan Baiklin, ini tahu sabun colek pak ya, ekonomi. Itu udah ditonggak sama dia, cuman ada temennya yang menghalau, yang nepes gitu. Terus akhirnya dia ya gagal untuk bundir gitu kan, dan malamnya sekitar jam 2-an itu dia di kamar mandi itu dia bawa obeng, nggak tahu ya dari kapan dia bawa obeng itu. Dia nancepin dirinya, nancepin obeng itu ke dadanya dia sendiri. Itu evakuasi polisi katanya itu sampai 26 kali tusukan baru dia kehilangan nyawa. Pas di jantung katanya, karena jantungnya bolong, ada pembocoran di jantungnya karena ada benda dalam obeng itu yang masuk, sampai 26 kali. Dan itu dia meninggalnya dalam keadaan mata terbelalak yang masih tertancap obeng di sininya sambil menjulurkan lidahnya. Ya nggak tahu karena sekaratnya dia langsung dia melet apa gimana ya gitu. Lanjut yang ke kakek-kakek ini ya, itu dia semasa hidupnya itu punya temperamen karena narkotika ya.
karena narkotika dia punya temperamen, terus ya dia sakau juga, makanya pas pertama kali masuk kata Pak Cecep itu dia selalu ngebrontak dan pada akhirnya ditaruhlah di kamar isolasi mandiri. Di kamar isolasi mandiri dia sendiri, gak ada lagi karena yang mau berontak pada saat itu dia doang gitu. Udah dari situ dia depresi, dia temperamen dan segala macam, dan nggak tahu semuanya itu kayak barang-barang tajam itu disingkirin karena pihak rehab tahu dia temperamen dan takut ya kan, tapi nggak tahu dari mana dia dapet tuh pisau, nggak tahu bikinan atau pisau gimana dia bikin apa gimana saya nggak tahu, terus dapat dia tali tambang buat mengikat itu dia nggak tahu ya ada paku pokoknya di atasnya itu. Sampai sekarang itu ya nggak tahu sampai sekarang, pokoknya sampai saya di sana itu 2021 itu tali masih ada. Dan katanya udah pernah udah sempet dicopot, cuman jadi bala di situ, banyak kesurupan massal, bahkan sampai ke pihak-pihak staf juga ikut merasakan kesurupan gitu kalau itu dibakar atau dicabut atau dihilangkan. Ya katanya menggantung diri dengan mata yang hampir copot karena nggak tahu kenapa ya, nggak diceritain secara jelas. Pokoknya menggantung diri, lidahnya juga lagi-lagi menjulur. Ya itu tertancap di lidahnya itu. Ya mungkin dia pengen sama kayak teman saya itu ya, mungkin itu gambar teman saya yang meninggal pada malam 21 itu, yaitu gambaran si kakek itu bundir pada saat itu. Gitu. Terus dari situ kok gak ada solusi, saya bilang gitu kan gitu. Nggak, setiap saya nyari solusi pasti ada aja tumbal atau bukan tumbal, korban yang meninggal secara tidak wajar di sini Rif gitu. Ya, sebelum kamu masuk ya nggak ke saya doang yang ngobrolnya, ke anak-anak. Sebelum kalian pada masuk ke rehab ini itu lebih ada yang ekstrim meninggalnya, ada yang dia lompat, ada yang dia main bundir-bundiran, jadi tusuk-tusuk teman gitu dalam keadaan yang tidak sadar. Itu ada tragedi di tahun 2019 katanya. Itu ulahnya si kakek. Jadi dimasukin sama si kakek itu, dua-duanya itu. Jadi ya misalnya saya sama teman saya itu main, yang satu nusuk, yang teman saya nusuk kerongkongan saya, nusuk lambung saya, ya pada akhirnya meninggal. Itu sampai main tusuk-tusukan gitu udah pernah di rehab itu. Dari saat itu saya bilang gini sama itu, ya kalau ini kenapa harus di sini ditempatinya gitu kan, katanya di Bandung ada, emang saya pengen dipindahkan ke Bandung pada saat itu ya. Terus kata dia nggak bisa gitu, dia kalau nggak taunya yang punya ininya juga rehab juga pernah melakukan aksi pesugihan gitulah Kak, Pak, ke salah satu dukun. Jadi aslinya itu yang sering numbalin, yang sering meninggalkan itu bukan ulah si kakek sama si pocong aja. Jadi ada makhluk tersembunyi yang pengen nyari tumbal untuk anak-anak. Gitu. Jadi udah bukan pemiliknya sih aslinya, bapak dari pemilik ownernya, bapak pemilik rehabnya itu udah bersekutu sama jin yang mau minta tumbal terus. Dan ya katanya sih sebagian besar ya emang ada dari sosok pocong dan kakek itu jadiin mereka korban, dan sebagiannya lagi ada dari pihak tumbal pesugihan itu, kata dia gitu. Ya banyak di sana itu tragedinya, bahkan sampai sekarang nggak tahu ya kalau sekarang itu udah disegel apa belum. Ya karena emang udah sangat-sangat meresahkan sih. Cuman saya terakhir nih teman saya kemarin masuk lagi itu, tahunan saya 2021 juga sempat masuk lagi katanya ya nuansanya emang udah direnov, udah nggak kayak bangunan Belanda, cuman horornya masih, dan pocong itu masih suka menimpa. Bahkan dia pernah hampir kehilangan nyawanya karena dia ngegunting ininya sendiri, kelingkingnya sendiri, berusaha digunting dengan keadaan setengah sadar setengah enggak. Jadi jari kelingking atau jari manis itu pengen digunting dengan sendiri. Itu di posisi dia setengah sadar dan tidak sadar.
Dan akhirnya ditepak sama temennya, dia sadar kalau lah gue ngapain ini, pengen ngegunting ini gue sendiri gitu. Dan banyak lagi teror-teror yang menurut dia, cuman yang kata dia yang paling parah ya itu, dia pengen ngegunting itunya sendiri, kelingkingnya atau jari manisnya dia sendiri. banget ya. Pas dia ngomong kayak gitu, pas udah keluar ya, itu pas udah keluar dia cerita itu ada sekitar 11 orang yang meninggal lagi secara tidak wajar dikarenakan bapaknya dari yang punya rehab tersebut itu meninggal. Jadi setan ini atau jin ini kan tidak punya tuannya lagi, ya kan? Jadi dia udah ngerasa kesepian, jadi ya makin membabi buta. Bahkan ada yang, aduh nggak tega bang ngomongnya, ini dia itu mencelakakan salah satu staff di rehab tersebut karena kemasukan itu didedel bang, bukan usus perutnya. Staff itu nggak tahu ya lagi apa, katanya sih pengen sholat tahajud ya, posisi lagi pengen sholat tahajud, itu dia kayak orang berat tadinya di sininya. Akhirnya ngeliat staff yang masih berjaga malam itu di rehab itu langsung ditusuk, dia nyari pisau dan kebetulan nggak tahu ya mandau dari mana, langsung dibrek ke atas dan jasadnya ditaruh di belakang kamar isolasi. Itu teman saya ada di posisi itu, kemasukan itu. 11 orang wafat, meninggal 10 pihak rehab, 1 staf rehab. Itu meninggal di belerek kalau stafnya. Kalau yang 1 ada yang ya sama kayak zaman saya, ada yang main minum Baiklin, ada yang mencelakakan dengan ininya, bahkan katanya kemaluannya sampai ada yang dipotong. Kemaluannya tuh dipotong, benar-benar dipotong pakai pisau gitu kemaluan, bahkan sampai ke perempuan juga. Aduh, jadi itu jadi perempuan ini mangap, langsung pisau masuk ke mulutnya, ditancapkan ke mulutnya, dap, wafat di tempat. Itu sempat ada pas belum lama 2023 akhir. Itu masih ada cerita itu. Berarti kan secara nggak langsung berarti belum ditutup nih mungkin ya sampai sekarang, apa udah ditutup dari kejadian itu, saya nggak tahu ya. Gitu. Pokoknya terakhir kali saya dengar dari cerita teman saya itu ya kayak gitu. Pas saya pikir-pikir ya ini kalau nggak ditutup ya bahkan makan korban lagi pasti. Itu udah pasti makan korban lagi. Udah bener-bener nggak ini banget deh, nggak habis pikir kalau belum sampai ditutup, karena ya emang sebegitu ngerinya bang. Teror udah bukan teror lagi ya. Kalau mungkin kalau cuman ditampakin doang ya masih oke lah, masih bisa berdoa dan lain-lain. Itu cuma kalau sampai menyakiti orang lain atau menyakiti diri sendiri, itu udah bukan setan, mungkin menurut saya udah iblis mungkin yang itu. Ya kalau dari ada salah satu satpam di sana, namanya Pak Yusuf. Dia nggak meneruskan karena kejadian yang dia juga pernah alami, hampir menyelakakan dia bahkan pas dia di rumah katanya ya. Itu dia dengar, saya tahu juga dari teman saya, tuh satpam cerita sama teman saya. Terus sampai mau mencelakakan anaknya yang di rumah, padahal posisi itu lagi dia itu di rehab, dan pada akhirnya dia memutuskan untuk resign dari rehab tersebut gitu karena anaknya mau mencoba makan beling ya sampai digondol gitu ya, kayaknya se ekstrim itu. Mungkin kalau itu mungkin ininya ya pesugihan dari bapaknya yang punya rehab itu, mungkin sampai ngejar ke rumah dan mau mencelakakan anak-anak. Itu udah pengen makan beling, udah sempat ngegoresin selangkangan anaknya umur 4 tahun pak. Di selangkangan itu digores perempuan, anaknya Pak Satpam itu sampai sedikit kebuka ya, bukan sedikit kebuka, udah kebuka sampai segini katanya. Itu dilarikan ke rumah sakit dan dioperasi gitu. Itu sampai segitunya sih.
gitu bang. Oke, gila serem banget ya nih panti rehabilitasi. Jadi tapi di sana yang pecandu semua, maksudnya kayak Ada yang pecandu, ada yang dijebak. tapi yang milik swasta. Iya, bukan punya pemerintah, itu swasta. Untuk staf-stafnya sendiri staf swasta juga. Staf swasta ada satu. Jadi yang saya bilang bapaknya yang ikut pesugihan itu orang asli BNN dulunya, yang sudah pensiun dan akhirnya nyuruh anaknya mungkin ya membuka rehabilitas swasta yang bekerja sama polsek ini, polres itu, Wah, tapi kok nggak ini ya, apa namanya? Maksudnya ini terendus sama media nggak sih kejadian-kejadian itu? Kalau nggak salah sempat ke endus sih kayaknya ya. Soalnya ya sempat gempar juga, sempat viral juga, apalagi dengan yang ke malam 21 itu yang sampai berapa orang, 11 orang, 11 orang itu meninggal secara tidak wajar, kayaknya sempat terendus sih. Karena kan banyak banget korban ya yang udah berjatuhan, bahkan meninggalnya juga dengan sangat tragis. Betul. Dengan sangat ya nggak wajar kayak gitu. Saya aja sampai ngilu loh dengernya. Ini benar-benar kayak ayam yang dipotong kayak gitu. Iya, benar. Itu benar-benar skrip itu sih bang. Maksudnya kejadian yang saya nggak pernah bayangkan di seumur hidup saya, itu saya menyaksikan secara langsung gitu. Tapi Bang Arif tahu siapa si bapak ini melakukan pesugihan apa? Tahu dari anaknya sendiri. Oh sorry, pesugihannya tentang apa nih dia? Jadi dulunya itu bapaknya itu pas pensiun itu sempat bangkrut. Ya sempat bangkrut pas pensiun, dia uang pensiunnya katanya dibuat usaha dan usahanya mandek gitu, dan pengen ramai lagi ya bersekutu dengan dukun yang ada di Cirebon gitu. Itu saya tahu juga sih ceritanya. Tapi mesti yang direhab ini semua nih korban-korbannya, nggak dia menumbalkan keluarganya sendiri. Kayaknya sih ya, katanya sih ada siapa anaknya bontot itu dijadiin, katanya Pak Cecep ya, katanya udah sempet keluarganya itu anak bontotnya itu dijadiin tumbal dan matinya dalam keadaan tengkorak, nggak berbadan, nggak berkulit. Oh, kurus kering gitu. Iya. Dan akhirnya dia meninggal lah, udah ajal nih dia. Iya, udah ajal. Dibarengin sama sakit dulu nggak, atau kejadian-kejadian lain? Kurang tahu ya kalau itu, saya nggak nanya detail. Cuman kata Pak Cecep, bapaknya itu meninggal di saat dia ngelakuin ritual itu. Nggak tahu ada yang salah dari ritualnya atau gimana sampai akhirnya bapaknya meninggal gitu. Cuma katanya di posisi dia lagi ritual dia meninggal, dan meninggalnya itu dia sambil ditemukan di otopsi, seperti otopsi ada lilin warna merah di dalam perutnya. Parah ya. Jadi berarti Bang Arif waktu itu masuk ke situ karena memakai NKB itu ya? Saya nggak pakai bang. Oh iya, dijebak tadi ya, dijebak apa namanya, karena temennya yang ditangkap. Iya. Jadi Teman saya yang DPO. Tapi kalau kayak gitu kan nggak ada bukti, nggak ada ini gimana? Ada aja bang yang bandel. Sorry, ini jadi salah satu Polres yang ada di Bekasi ini mungkin nakalnya ada bekerja sama pihak rehab swasta itu. Jadi kita orang itu yang baik yang ada barang bukti ataupun tidak itu seperti diperjualbelikan. Contoh, misalnya pihak Polres mau naruh 15 orang ini ke rehab, 15 orang ini ntar dibayar sama orang rehab misalnya 30 juta. Jadi kita itu seperti diperjualbelikan. Oh, tuh. Misalnya 15 orang nominalnya 30 juta, jadi orang rehab ngasih ke pihak Polres 30 juta. Ntar saya dibawa ke rehab, orang rehab nelpon keluarga saya, ngedesek keluarga saya buat minta tebusan gitu. Ya dia juga mau untung pasti. iya, simbiosis mutualisme. Betul. Jadi ya saling menguntungkan. Betul.
di mana-mana ya kerjaan. Tapi kita jangan terlalu membahas ke sana. Betul. Takutnya sensitif. Betul. Nih, banyak yang tersinggung, Tersinggung, yang betul. tersentil gitu ya. Ya itu cukup untuk oknum-oknum lah. Ya, tersebut aja oknum. Oknum, Ya. ya betul. Iya, iya. Iya. Jadi nebus, jadi ini iya bener kayak diperjualbelikan. Diperjualbelikan, kita diperjualbelikan. Jadi ya itu ada di dalam Polres itu juga kebetulan ada saudara jauh bapak saya yang ya cerita itu ya itu emang udah mainan mereka. Oke. Ini nanti lama-lama pinggir jurang. Iya betul. Podcastnya ya. Ngeri. Oke, Bang Arif, sampai sini Bang Arif ada yang mau disampaikan lagi nggak? Pesan-pesannya mungkin ke penonton silahkan. Ya mungkin jangan pernah narkotika ya, karena narkotika itu nggak baik buat kalian, dan waspadalah di mana-mana kalian berada. Ya tetap baca doa, kuatkan iman, udah itu aja sih. Kalau misalkan teman yang sudah memakai narkotika itu segera jauhi ya. Karena kalaupun kita tidak memakai, suatu saat mungkin kita akan jadi kena palanya. Iya. Kena palanya. Tukar kepala. Iya. Oke. Dan lanjut lagi Bang, udah kayak. Oke, Bang Arif, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, JPKR, setelah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Arif. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Dan buat teman-teman juga yang mungkin jarak antara rumah dan studio Jejak Backpacker kejauhan, teman-teman cukup mengirimkan cerita kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Arif, terima kasih. Sama-sama Bang Ali. Ya, berarti murni nih Bang Arif nggak pernah memakai sama Nggak sekali. pernah. Nggak pernah. Bahkan pas di tes urin juga nggak negatif, nggak positif, negatif. Alhamdulillah ya. Jangan sekali-sekali disentuh yang namanya Barang haram ya. barang haram itu ya. Sampai jumpa.